Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Sebuah program berita yang menyajikan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Bukan cuma kekurang, bahkan di alat tajam, ini kan dengan dua. Ada foto video nggak? Ada foto video, bukti siapa? Buktinya siapa? Siapa orang siapa? Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Basuki Rahmat Fuad membantah kabar dugaan penyerangan orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam di kantor KPU pada Sabtu 30 November 2024 malam. Bantahan tersebut menyusul pengakuan salah satu anggota BRIMOB yang mengatakan ada ancaman terhadap Komisioner KPU Malra menggunakan sajam berupa parang. Menurutnya, nanti kita di-cross-check kembali. Tapi tadi malam menurut informasi dari anggota yang berjaga ada yang masuk di balik pagar tersebut kantor KPU Malra. Sementara menurut video yang beredar berdurasi pukul 1 menit, nampak salah seorang aparat BRIMOB beradu mulut dengan tim paslon nomor urut 01 Martinus Sergius Ulupianan, Ahmad Yani Rahawarin. Semenjak masa paslon nomor urut 01 meminta bukti CCTV, BRIMOB tersebut lantas mengatakan besok pagi setelah berkomunikasi dengan Kapolres Malra. Halaman gudang logistik Pilkada, Kabupaten Maluku Tenggara yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Ohejang, Senin 2 Desember 2024, terasa berbeda. Ada kesan seram. Pasalnya di halaman gudang logistik Malra, yang menggunakan gedung serbaguna larvul ngabal terpasang kawat bulat berduri yang dibentang menjulang dari belakang hingga depan. Sekiranya tinggi 2 meter kawat duri tersebut menjulang kokoh. Nampak, diberlakukan satu pintu, akses keluar masuk para tamu yang ingin berkunjung. Pintu masuk itu aksesnya terletak di depan gedung logistik, dijaga ketat polisi berseragam yang siaga 24 jam. Ketua KPU Malra, Basuki Rahmat Fuad saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin 2 Desember 2024 mengatakan, hal tersebut semata kepentingan mitigasi. Menurutnya, KPU juga telah menyurati Polres Malra untuk bantuan personel pengamanan pleno rekapitulasi suara. Kerusakan jalan masih menjadi masalah serius bagi pengendara di Kota Ambon, salah satunya di Jalan Batu Tagepe, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi Senin, 2 Desember 2024, setengah ruas jalan mengalami kerusakan parah sepanjang lebih dari 20 meter. Selain medan terjalan dan berlubang, jalanan juga dipenuhi batu berukuran sedang hingga besar sekepal tangan orang dewasa. Anwar, salah satu pengendara roda 2 mengaku, jalan tersebut kerap memakan korban akibat terpeleset. Selain memicu kecelakaan, kondisi tersebut menurutnya dapat merusak kendaraan. Ia turut menyarankan agar pemerintah Kota Ambon memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ia berharap ada langkah serius yang diambil pemerintah demi menjawab keluhan masyarakat, khususnya akses jalan yang mengalami kerusakan. https://ambon.tribunnews.com/2024/1126/lagi-warga-keluhkan-jalan-rusak-di-jalan-batu-tagepe-kota-ambon. Memasuki awal Desember, sejumlah komoditas bumbu dapur di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, naik tipis. Pada Senin 2 Desember 2024,
Harga tomat lokal jenis apel yang digandrungi emak-emak dijual Rp40.000 naik tipis. Sebelumnya dibanderol Rp30.000 per kilo. Untuk cabai keriting dihargai Rp50.000 per kilo. Sementara untuk bawang merah dijual Rp50.000 per kilo. Bawang putih dihargai Rp60.000 per kilo naik tipis dari harga sebelumnya sebesar Rp50.000 per kilo. Sedangkan untuk sayur buncis dihargai Rp40.000 per kilo. Naik tipis dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilo. Kol dijual Rp30.000 per kilo. Kentang Rp40.000 dan wortel Rp40.000 per kilo. Debi, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengakui beberapa komoditas memang melonjak naik seiring tanggal 27 November kemarin. Dikatakan, biasanya stok akan menipis tidak mampu melayani permintaan pembeli, apalagi berdekatan momen Pilkada dan Nataru. Misalnya saja sekarang, lanjutnya stok menipis tomat dan buncis mulai naik tipis. Cek update harga bumbu dapur jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 di Pasar Mardika, Kota Ambon. Per Senin 2 Desember 2024 hari ini, hanya sejumlah barang mengalami kenaikan. Sementara lainnya masih stabil, bahkan ada yang turun harga nih. Harga cabai keriting misalnya, dari Rp35.000 per kilogram turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Hal yang sama juga terhadap komoditi tomat. Saat ini tomat dibanderol Rp20.000. Dari harga sebelumnya melonjak hingga Rp30.000. Berbeda dengan cabai rawit yang mengalami peningkatan dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang masih stabil, yakni bawang merah Rp45.000 dan bawang putih Rp40.000 per kilogram. Menurutnya, harga bahan dapur akan terus meningkat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Terkait stok, Rizky ungkapkan bahwa masih banyak di pasar. Namun, dirinya tidak mengetahui pasti stok beberapa pekan ke depannya. Stok komoditi yang diperoleh Rizky berasal dari Surabaya, Makassar, Manado, Kobisonta, dan Namlea. Baik, Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatol. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi